Hai semua, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi bareng aku, vlognya Umu Alia. Nah, di video kali ini aku sharing lagi updatean sinking funds dan tabungan aku, dan sekaligus evaluasi budgeting di minggu ketiga bulan September 2022 ya teman-teman. Apa kabarnya semua? Semoga sehat selalu, bahagia, diberikan kelancaran, kemudahan, serta keberkahan usia maupun rezekinya. Amin. Nah, ini aku evaluasi budgeting di minggu ketiga dulu ya teman-teman, masih dengan eh, nominal yang sama untuk anggaran groceries, beras, dan juga pekan ke-1. Ini udah aku evaluasi sebelumnya ya teman-teman. Minggu kedua juga ini masih dengan nominal 149.000 belanjaan aku, dan sekarang aku pindahkan yang receh-recehannya ke sini ya teman-teman, ke dompet yang ada resletingnya, biar enggak kalau dibuka itu pada jatuh gitu. Nah, ini untuk minggu ketiga, ini baru update terbaru nih, karena ini kan evaluasi budgeting minggu ketiga ya, walaupun belanjanya agak di awal gitu. Aku masukkan ke kategori minggu ketiga aja. Nah, untuk pekan ketiga ini kemarin aku belanja lauk pauk untuk kebutuhan 1 minggu ke depan dengan 120.000 dan 76.000. Pokoknya yang anggaran 200.000 itu sisanya hanya 4.000 ya teman-teman. Ini aku masukkan lagi sisaannya ke pouchnya, dan tak lupa aku catat juga di sini ya, di note merah. Kemudian untuk minggu keempat masih utuh, dan listrik masih dengan 164.000 ya teman-teman. Karena listrik untuk bulan ini lumayan irit gitu ya. Nggak tahu aku perhitungannya, listrik meteran itu nggak bisa diprediksi karena beda dengan token, beda banget gitu ya. Jadi aku nggak bisa matokin berapanya, cuman memang standarnya 200.000 kayak gitu. Untuk kategori air habis ya teman-teman. Jadi bulan ini aku belinya udah 2 kali, 25.000 dan 25.000. Untuk gas belinya 1 kali ya, 24.000. Jadi masih ada kembalian 26.000. Nggak lupa aku catat di sini karena sekarang kan aku jadi rajin masak setelah ada nenek, rajin masak air juga. Jadi memang ada sedikit perubahan gitu ya di resiko air dan lain-lainnya. Makanya di sini aku lagi ngerasain apa sih yang berubah gitu ya di anggaran-anggaran aku. Untuk uang jajannya Alia lumayan habis banyak ya teman-teman. Harusnya itu habis 75.000 di 2 pekan ini, tapi ini udah keambil 119.000, sebab masih ada sisanya ini 31.000 ya teman-teman. Nggak tahu kenapa Alia selera jajannya lumayan meningkat di minggu-minggu ini. Nggak apa-apa, karena memang aku nggak bisa ngatur-ngatur harus pas sesuai prosedur gitu ya, sesuai seleranya, mungkin ke bawah sama temen-temennya apa gimana gitu ya. Kemudian untuk keperluan anak, nah ini keperluan anak kemarin aku beli susu kambing sebanyak 66.000. Nah, ini aku catat di sini ya teman-teman. Berarti masih ada sisa lumayan lah. Mudah-mudahan ini cukup membantu jajannya Alia juga. Karena keperluan anak dan jajan Alia itu hampir sama, cuma untuk keperluannya kayak sifatnya buat nyetok itu untuk susu atau vitamin yang Alia gitu kan. Sedangkan kalau uang saku itu khusus di alokasikan di jajannya di sekolah kayak gitu. Nah, untuk keinginan ini kemarin aku beliin dalemannya nenek sebesar untuk dalemannya 25.000, 35.000 dan 15.000 gitu. Selanjutnya untuk kesehatan ketambah tisu 20.000. Ini aku catat di sini ya teman-teman, dan setiap ada uang recehannya ini aku pindahkan ke dompet yang ada resletingnya. Lanjut uang jaga-jaga masih ada, masih belum keambil. Kalau uang jaga-jaga ini biasa aku pakai untuk hal-hal yang memang tidak diprediksi kalau lagi di jalan gitu ya, karena dia aku bawa kemana-mana gitu. Untuk sosial belum keambil sebab uang Jumat Berkah di gang aku belum ditarikin. Apakah ada jatahnya atau belum untuk bulan ini, belum tahu ya teman-teman. Nah, untuk bensin baru 2 kali keambilnya.
15.000 dan 15.000 Untuk ya. iuran warga belum diambilin sama Pak RT, tapi yang buat kas ini udah dibayarkan kemarin. Aku pakai uang jaga-jaga, jadi di sini aku ambil yang 10.000-nya dan aku masukkan untuk iuran warganya Rp40.000. Oke, udah selesai untuk evaluasi budgetingnya. Masih aman sih menurut aku ya, walaupun ada beberapa pos yang agak-agak minus dan melenceng, nggak apa-apa ya teman-teman. Lanjut ke kategori tabungan wajib. Nah, ini aku mau mengisi dua kategori untuk tabungan-tabungan aku, yaitu tabungan wajib dan juga sinking funds keinginan gitu ya. Jadi untuk sinking funds aku itu ada dua kategori ya teman-teman. Yang bertanya di DM aku yang masih belum ngerti mungkin karena mengikutinya baru-baru ini. Jadi tabungan aku tuh ada dua, yaitu sinking funds sifatnya wajib dan yang kedua itu sinking funds yang sifatnya keinginan kayak gitu. Artinya yang wajib memang harus diisi, sedangkan yang keinginan bisa kapan-kapan aja. Ya namanya juga keinginan ya, nggak begitu penting banget tapi memang kepengen gitu teman-teman. Aku memang sengaja menuangkan atau menuliskan apapun keinginan aku, dan aku juga memberikan ruang wadah ke keinginan tersebut untuk aku isi kapanpun gitu ya teman-teman. Dan di sini juga aku mencatat apa aja sih keinginan-keinginan aku yang menjadi prioritas dan juga yang hanya sekadar ingin, kemudian kalau udah kecapek aku tandain kayak gitu. Ini salah satu cara aku untuk menyemangati diri aku supaya giat lagi bekerja gitu kan. Nah, ini berlaku untuk aku dan suami juga karena di sini aku bukan hanya sendirian gitu teman-teman. Jadi bahu membahu dengan suami aku untuk mencapai keinginan-keinginan tersebut gitu teman-teman. Nah, yang pertama ini untuk pendidikan Alia aku isi 50.000, kemudian untuk Samsung atau HP yang memang tidak terlalu dibutuhkan banget tapi memang ini penting gitu. Nih aku isi 50.000 juga. Nah, kalau untuk kontrakan aku ambil dari setiap kali budgeting ya teman-teman yang aku sisihkan dari gaji. Untuk kurban ini aku isi 100.000 ya teman-teman. Ini tuh bisa aku isi kapan aja yang tidak aku tayangkan juga di channel YouTube. Kalau misalnya ada rezeki lebih, biasanya aku tambahkan langsung aja gitu, tak contreng-contreng tanpa aku update gitu teman-teman. Jadi nggak mesti wajib sebulan sekali aja gitu ya, atau 2 minggu sekali. Nah, ini aku lanjut mau ngisi sinking funds yang sifatnya hanya keinginan. Untuk sinking funds keinginan memang kategorinya lebih banyak dari sinking funds prioritas ya teman-teman, karena keinginannya memang lebih banyak gitu, yang penting-penting mah biasa aja gitu sedikit, tetapi sifatnya kalau yang keinginan ini receh banget gitu ya, ngisinya bisa 2.000 kadang 4.000 gitu teman-teman, bener-bener yang santai banget. Nah, ini aku yang pertama ngisi pajak dan servis motor. Ini aku isi 30.000, jadi aku coret 2 kotak. Nah, untuk pajak dan servis motor ini sebenarnya masuk ke prioritas, tapi aku belum nuker posisinya, nggak apa-apa, yang penting aku isi aja dulu. Lanjut ke skincare. Nah, untuk skincare ini nggak terlalu ini ya kalau untuk skincare ya teman-teman. Ini aku isi aja yang angka 2000-an. Untuk angkanya sengaja aku bikin acak gini ya teman-teman, biar nggak bosan aja. Ada yang angka 2, 5, 10, 15, yang artinya kalau misalnya angka 15 itu nilainya 15.000. Kalau angka 2 nilainya 2.000 kayak gitu teman-teman. Yang penting dalam satu judulnya ini totalnya sesuai dengan goalsnya. Cuman aku bikin angka yang beda-beda gitu. Nah, selanjutnya ini aku ngisi untuk setelah skincare, aku ngisi untuk spray, untuk drawer, masing-masing 20.000 dan 15.000. Pokoknya receh semua ya teman-teman. Ini aku bikin receh kayak gini biar nggak ngerasa terbebanin gitu. Jadi dengan uang 300.000 udah bisa ngisi 15 kategori gitu teman-teman. Kebayang nggak? 15 kategori cuma 300.000 gitu. Nah, untuk sumbernya atau income dari uang-uang ini bukan dari gaji pokok ya, selalu aku ulang-ulang sebab pertanyaan ini juga berulang-ulang ya di DM aku
dari mana sumbernya gitu kan, untuk ngisinya dari mana. Jadi aku ada pendapatan tambahan dari sosial media gitu teman-teman. Selama ini aku, berusaha aktif di sosial media ya untuk mengisi sinking funds receh aku ini. Alhamdulillah dari TikTok memang ada gitu ya. Hanya untuk sekedar ngisi sinking funds mah ada gitu, sekitar 300 ribuan atau 250 ribu setiap minggunya dapat, alhamdulillah. Nah, di TikTok itu kayak gimana sih sistemnya? Sama dengan Shopee ya teman-teman. Jadi TikTok dan Shopee itu memang saing-saingan kan, dan kita manfaatin aja untuk, penghasilan kita gitu sebagai ibu rumah tangga yang memang di rumah tapi menghasilkan cuan gitu ya, alhamdulillah. Oke lanjut, di sini udah ketinggalan nih aku ngobrol terus. Aku udah ngisi tadi yang ngisi lemari rotan, ngisi sofa ruang tamu, ngisi drawer, spray, pokoknya masing-masing receh ya udah aku isi. Ini aku sambil lihat catatan juga ya teman-teman. Untuk sofa ruang tamu aku isi 10 ribu, untuk lemari rotan juga 10 ribu. Nah, untuk perintilan dapur aku isi 20 ribu. Lanjut untuk akuarium aku isi 25 ribu ya teman-teman. Lanjut aku tandain. Jadi setiap kali aku ngisi berapapun nominalnya, aku langsung tandain apakah itu disilang atau kasih gambar atau diwarnain, pokoknya yang penting ada tanda gitu kalau kita udah ngisi. Kayak gitu ya teman-teman. Untuk suara aku mohon maaf kalau kurang enak didengar ya teman-teman, sebab ini lagi kurang enak badan gitu ya. Dari kemarin memang aku dan Alia lagi kurang sehat, lagi musim gitu, jadi agak-agak begini bindeng gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat untuk bikin konten gitu ya teman-teman. Selanjutnya ini aku udah ngisi untuk servis laptop 20 ribu. Dan berikutnya untuk family time-nya aku skip ya, karena ini biasanya aku, ngisinya sisaan dari keinginan yang ada di budgeting. Kalau misalnya ada sisa, fund atau keinginan aku biasanya pindahkan ke sini. Nah, untuk meja kerja tadi udah aku isi, ini angkanya 2 semua, kembar semua 2, jadi ngisinya itu enak ya kalau misalnya ada uang 2 ribuan, masukin aja ke sinking funds meja kerja aku yang memang nominalnya cuma 100 ribu sih. Jadi aku bikin kotak-kotak angka 2. Lalu makeover ini goalsnya 500 ribu aku isi juga. Aku isi 15 ribu ya teman-teman. Nah, lemari kayu aku isi 15 ribu. Nah, ini goalsnya agak besar ya, 1 juta. Nah, selanjutnya untuk kendaraan ini aku isi 50 ribu ya, agak besar ya. Untuk kendaraan ini memang agak muluk-muluk ya teman-teman. Aku nulisnya di sini judulnya itu mobil gitu ya. Mimpi sih, tapi mimpi kan gratis, nggak apa-apa ya teman-teman. Senyampainya aja, sekuatnya aja. Aku isi aja di sini 50 ribu, tapi aku nulisnya kok 100 ribu ya. Salah menulis teman-teman. Nanti aku perbaiki lagi jadi angka 50. Oke, berikutnya ini untuk kitchen. Untuk kitchen aku ngisi beberapa angka lah di sini. Aku isi yang receh-receh yang 10 ribu, 2 ribu. Nah, ada nominal 2 ribuan. Aku nggak masukkan ke kitchen set, tapi aku masukkan aja ke meja kerja, sebab di meja kerja ini angkanya 2 semua, jadi aku contreng lagi 2 angka. Alhamdulillah udah selesai ya teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi bahwa mimpi itu gratis, tidak mesti harus takut ataupun bilang mustahil ya. Mimpilah setinggi langit, karena itu semua adalah gratis. Manusia itu hanya diwajibkan untuk berikhtiarnya, sedangkan hasil udah urusan Allah ya teman-teman. Percayakan kepada Allah bahwa Allah itu punya segalanya, kita hanya meminta dan berusaha, udah gitu aja. Jadi aku sih nggak merasa
kebanyakan atau terlalu ribet, ya udah itu kembalikan ke masing-masing. Kalau aku sih ngejalaninnya enjoy aja ya teman-teman, gak ada beban sama sekali dari semua tabungan-tabungan aku ini, ya dibawa happy aja. Paling yang prioritas ya tadi aja yang awal-awal gitu, kayak handphone, terus kontrakan, kayak yang memang itu menjadi kebutuhan hidup ya. Oke teman-teman, semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat, dan mudah-mudahan ketemu lagi di vlog berikutnya. Sampai ketemu teman-teman, sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.